Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NPWP 22 10 11 56 11 0026 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi yang berjudul Simple Future Tense, yaitu penggunaan kata will atau shall. Adapun pembahasan materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian simple future tense, yang kedua yaitu rumus simple future tense, yang ketiga yaitu adverb of time, yang keempat yaitu penggunaan simple future tense, yang kelima yaitu perbedaan will dan shall, dan yang keenam yaitu penggunaan will dan shall, dan yang ketujuh yaitu contoh kalimat will dan shall. Yang pertama yaitu pengertian simple future tense. Simple future tense merupakan tense untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Yang kedua yaitu rumus simple future tense. Untuk rumus kalimat positif, subjek ditambah will atau shall, ditambah kata kerja bentuk pertama, dan ditambah dengan objek. Untuk rumus kalimat negatif, subjek ditambah will atau shall, ditambah not, ditambah kata kerja bentuk pertama, dan ditambah dengan objek. Dengan aturan sebagai berikut. Will not dapat disingkat sebagai won't, shall not dapat disingkat menjadi shall. Rumus kalimat interrogatif, yaitu will atau shall ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk pertama, dan ditambah dengan objek. Yang ketiga yaitu adverb of time. Keterangan waktu yang penting untuk diketahui agar Grams bisa menentukan kalimat tersebut menggunakan tense apa. Berikut, ini merupakan keterangan waktu yang umumnya digunakan pada simple future tense. Yang pertama yaitu tomorrow yang artinya besok, later yang artinya nanti, next week yang artinya minggu depan, next month yang artinya bulan depan, next year yang artinya tahun depan, soon yang artinya segera, tonight yang artinya malam ini, dan by and by yang artinya sebentar lagi. Waktu kejadian yang akan terjadi atau terjadi nanti merupakan kalimat future tense. Misalnya, pada in this morning, in this evening, in this afternoon bisa digunakan sebagai keterangan waktu future tense jika konteksnya waktu tersebut belum terjadi dan akan terjadi. Yang keempat yaitu penggunaan simple future tense. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya, I will take school examination next week, yang artinya saya akan mengikuti ujian sekolah pekan depan. Yang kedua yaitu menyatakan suatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Contohnya, I'm going to game on Friday, yang artinya saya akan ke game pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu menyatakan suatu tawaran atau permintaan atau ajakan kepada orang lain. Contohnya, will you help me to bring this bag? Yang artinya, maukah kamu membantuku membawakan tas ini? Yang keempat yaitu menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Yang contohnya, wait a minute, I will bring you a medicine. Yang artinya, tunggu sebentar, saya akan membawakanmu obat. Dan yang kelima yaitu menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contohnya, my mom will love her new car, yang artinya ibuku akan menyukai mobil barunya. Yang kelima yaitu perbedaan will dan shall. Will dan shall digunakan untuk bentuk future tense, yaitu sesuatu yang akan datang. Will dan shall memiliki arti akan, shall lebih formal dibandingkan dengan will. Sebagian penggunaan bahasa Inggris menggunakan shall hanya untuk subjek I dan we. Kedua kata tersebut dapat diubah menjadi lebih singkat, yaitu will juga dapat menyiratkan makna lain, yaitu seperti kesediaan. Will digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it. Sedangkan shall digunakan untuk subjek I dan we. Yang keenam yaitu
penggunaan will dan shall. Will digunakan untuk mengekspresikan banyak hal. Salah satu jenisnya adalah untuk menunjukkan keinginan, preferensi, pilihan, atau persetujuan. Berikut ini adalah sejumlah contoh penggunaannya sesuai dengan fungsi tersebut. Contohnya, I will work on the task you gave me. Selain itu, will juga digunakan untuk mengekspresikan masa depan, dalam artian bahwa suatu hal yang akan terjadi di masa depan, bukan saat ini. Berikut ini adalah sejumlah contoh penggunaannya sesuai dengan fungsinya tersebut. Contohnya, it will rain tomorrow from early in the morning until the evening. Selanjutnya yaitu, selain untuk mendeskripsikan sebuah kondisi yang akan datang, will juga dapat digunakan sebagai prediksi. Prediksi tentunya belum pasti akan terjadi. Contohnya yaitu, the world population will grow a lot in the next 50 years. Walaupun secara harfiah future tense digunakan untuk kondisi masa yang akan datang, namun will bisa juga digunakan dalam situasi mengambil keputusan. Seperti contohnya yaitu, I will have the vegetable soup, please. Dan yang terakhir yaitu, will juga digunakan untuk mengekspresikan kapabilitas dan determinasi. Fungsi kapabilitas biasanya hanya digunakan ketika subjeknya merupakan benda mati. Berikut ini adalah sejumlah contoh penggunaannya. Contohnya, I will finish this job until you are satisfied. Dan yang kedua yaitu shall. Shall digunakan dalam American English untuk bertanya dengan lebih sopan. Kata bentuk ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan masa depan, walaupun will lebih sering digunakan untuk fungsi tersebut. Berikut ini adalah sejumlah contoh penggunaannya untuk bertanya dan untuk menunjukkan kewajiban atau ketentuan. Contoh yang pertama yaitu, shall we go to the party together tomorrow? Dan yang kedua yaitu, shall I leave you alone for now? Selain untuk menunjukkan kewajiban, shall juga bisa digunakan untuk membuat sebuah janji. Contohnya yang pertama, I shall never forget the help you gave me. Yang kedua yaitu, I shall be late. Selanjutnya, I will do everything we can to solve the problem. He shall belong to have a say. Will you wait? Dalam bentuk negatif yang ditambahkan not, shall akan berubah bentuk menjadi shall. Namun, penggunaan shall biasanya hanya dilakukan dalam sebuah percakapan. Penggunaan shall dalam penulisan sebuah kalimat hampir jarang sekali ditemui, karena sifatnya yang non-formal. Contohnya yaitu yang pertama, we shall help. Yang kedua, I shall play in the playground. Yang ketiga yaitu, they shall drink water. Dan contoh yang ketujuh yaitu contoh kalimat will dan shall. I will come to your birthday party tonight. Yang artinya saya akan pergi ke pesta ulang tahunmu malam ini. Contoh yang kedua, he will not buy a pencil tomorrow. Dia tidak akan membeli pensil besok. I shall study tonight. Saya akan harus belajar malam ini. You look so tired. Shall I call the doctor? Kamu terlihat lelah. Perlukah saya menelepon dokter? He will not join our sport club. Dia tidak mau bergabung dengan klub olahraga kami. Selanjutnya yaitu, I shall be late. Aku tidak akan terlambat. We shall not let you down. Kami tidak akan mengecewakan kamu. I shall be there to help you, so don't worry about it. Yang artinya, saya akan berada di sana untuk membantu kamu. Jadi jangan khawatir tentang itu. They'll play after school. Yang artinya, mereka akan bermain sepulang sekolah. We shall go out together. Kita akan keluar bersama. She'll call you later. Yang artinya, dia akan menelepon Anda nanti. We shall do everything we can to solve the problem. Kami akan melakukan apapun untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Contoh yang selanjutnya yaitu, the seller shall provide accurate and clear information about the product. Yang artinya, para penjual berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk mereka.
We shall not remove anything from the meeting room, yang artinya kami tidak boleh menghilangkan apapun dari ruang rapat. Contoh selanjutnya yaitu you shall abide by the law as a good citizen, yang artinya Anda harus mematuhi hukum sebagai warga negara yang baik. The tenant shall pay the agreed amount on the first day of every month, yang artinya penyewa akan membayar jumlah yang disepakati pada hari pertama setiap bulan. I shall never forget the help you gave me, yang artinya saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang Anda berikan kepada saya. Selanjutnya, we shall finish our project next week. Kami akan menyelesaikan proyek kami minggu depan. Selanjutnya, I shall be there to help you, so don't worry about it. Saya akan berada di sana untuk membantumu, jadi jangan khawatir tentang itu. Hari shall go to the Pandawa next holiday, yang artinya Hari akan pergi ke Pantai Pandawa liburan besok. I shall get the first winner for this speech contest, yang artinya saya akan memperoleh juara pertama di lomba pidato ini. Contoh selanjutnya, they will have been at your house when the pizza comes, yang artinya mereka akan berada di rumahmu ketika pizza datang. Mr. Ju will not have been in the office by this evening, yang artinya Pak Ju tidak akan ada di kantor malam ini. Rama will leave before you get there, yang artinya Rama akan pergi sebelum kamu sampai di sana. We shall go to bookstore together, yang artinya kita akan pergi ke toko buku bersama. Shall I close the window? Haruskah saya menutup jendelanya? Shall I clean the room, please? Bolehkah saya membersihkan ruangan ini? Shall I turn the fan off? Dapatkah saya mematikan kipas anginnya? Shall we go to Nanya birthday party together tomorrow? Yang artinya, bagaimana kalau kita pergi ke pesta ulang tahun Nanya bersama besok? The writer will release a new book the day after tomorrow. Yang artinya, penulis akan mengeluarkan sebuah buku baru besok lusa. Contoh selanjutnya yaitu Lina shall see the dentist to check her teeth. Artinya Lina menemui dokter gigi untuk memeriksa giginya. I shall not be late. Saya tidak akan terlambat. The student shall not be late to go to school. Yang artinya siswa tidak boleh terlambat ke sekolah. Visitors shall not feed the animals, yang artinya pengunjung tidak boleh memberi makan hewan. Next year, my family will move to Depok, yang artinya tahun depan keluarga saya akan pindah ke Depok. Mr. Thompson will rent a new house for his family. Pak Thompson akan menyewa rumah baru untuk keluarganya. Are they going to make a new movie? Apakah mereka akan membuat film baru? I am not going to buy you anything. Saya tidak akan membelikanmu apapun. Your trousers will be dirty if you are not careful. Yang artinya, celanamu akan kotor jika kamu tidak berhati-hati. The student will visit the national monuments next week. Yang artinya, murid-murid akan mengunjungi monumen nasional minggu depan. I will be excited to see them again. Saya akan sangat gembira berjumpa dengan mereka lagi. Stephanie is going to check your body soon. Yang artinya Stephanie akan segera memeriksa tubuhmu. They will not be able to finish the project by next month due to virus outbreak. Yang artinya mereka tidak akan bisa menyelesaikan proyek bulan depan karena penyebaran virus. Contoh yang ke-8 yaitu contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif will atau shall. Untuk negatifnya, I will use another product. Aku akan menggunakan produk lain. Kalimat negatifnya, I won't use another product. Aku tidak akan menggunakan produk lain. Untuk kalimat interrogatif, will you use another product? Apakah kamu akan menggunakan produk lain? Contoh untuk kalimat positif, she will text me tomorrow. Dia akan mengirimku pesan besok. Untuk kalimat negatifnya, she won't text me tomorrow.
dia tidak akan mengirimku pesan besok. Untuk interrogatif, will she text you tomorrow? Apakah dia akan mengirimmu pesan besok? Contoh selanjutnya yaitu untuk positif, I will help you to solve the problem. Aku akan membantumu memecahkan masalahnya. Untuk negatifnya, I will help you to solve the problem. Aku tidak akan membantumu memecahkan masalahnya. Untuk integratifnya, will you help me to solve the problem? Akankah atau maukah kamu membantu memecahkan masalahnya? Untuk contoh selanjutnya, untuk negatif positif, I will call the police if they try to break into this building. Aku akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Untuk kalimat negatif, I won't call the police if they don't try to break into this building. Aku akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Untuk kalimat interrogatifnya, will you call the police if they try to break into this building? Apakah kamu akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini? Contoh selanjutnya itu untuk kalimat positif, my mother will buy me a new bicycle, yang artinya ibuku akan membelikanku sepeda baru. Untuk kalimat negatifnya, my mother will not buy me a new bicycle, yang artinya ibuku tidak akan membelikanku sepeda baru. Untuk kalimat interrogatif, will you mother buy you a new bicycle? Apakah ibumu akan membelikanmu sepeda baru? Contoh selanjutnya, they will see the fireworks festival. Mereka akan melihat festival kembang api. Untuk kalimat negatifnya, they won't see the fireworks festival. Mereka tidak akan melihat festival kembang api. Untuk kalimat interrogatifnya, will they see the fireworks festival? Apakah mereka akan melihat festival kembang api? Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.